Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Kak Yarham selaku pemateri hari ini. Halo Kak Gita. Ya, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi di kegiatan di Jakarta. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah hadir. Menyempatkan waktu juga di weekend-nya ya, yang besok sudah harus kembali bekerja. Tapi kita di sini berbagi informasi ya, berbagi pengetahuan gitu, mencari pengetahuan di akhir. Kalau begitu, karena memang waktu juga sudah lewat 9 menit dari pukul 8, boleh langsung dimulai, Kak Yarhamnya sudah? Ya, boleh. Okay. Boleh bantu di share screen ya, Kak Gita? Ya, sebentar. Sudah kelihatan, Kak? Ya, sudah. Sudah, oke. Silakan, baik. Kak. Baik, terima kasih Kak Gita. Sebelumnya mohon maaf Kak Gita untuk waktunya berapa menit? Selesai materinya aja Kak, kalau misalnya emang sudah dirasa cukup dan mau langsung ke diskusi, boleh langsung. Oke, siap. Baik, terima kasih pada Kak Gita, Pak Adrian telah mengundang saya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para peserta webinar kita di malam hari ini. Ya, kita pada webinar kali ini akan membahas mengenai sebenarnya Indonesia di tahun 2045. Jadi kita mulai dari sekarang dengan membangun Indonesia menjadi negara produsen, yang mana salah satu syarat untuk menjadi negara produsen, maksud saya salah satu syarat untuk menjadi negara maju ialah mesti menjadi negara produsen. Kita mungkin nanti akan kita jelaskan lebih rincinya. Mungkin next dari Kak Gita. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Yarham. Saya lulusan teknik industri. Saya memiliki pengalaman sebagai industrial sales, yang mana itu menjual mesin-mesin gitu ya secara B2B. Lalu saya juga di tahun 2019 menjadi shift komersial di Umrotix. Saya terjun di dunia startup di 2019. Dan di 2019 itu juga kita bangun pabrik yang mana dulu namanya ialah Inventora, dan itu kita ubah dengan nama pabrik. Dan lanjut mungkin itu sekilas tentang saya. Baik. Nah, pabrik itu apa? Pabrik itu ialah website online B2B marketplace yang mana khusus menjual produk-produk dari produsen lokal yang terverifikasi. Nah, kalau bisa kita bilang kayak Alibaba di zaman dulu gitu ya, yang mana dia fokus ke industri-industri di China gitu, Tiongkok. Nah, kita online B2B marketplace-nya ini berbasis komunitas. Artinya seperti social commerce yang B2C atau C2C. Nah, kita ini yang B2B-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita itu bisa membuat merek sendiri dalam artian karena kita memiliki database produsen sebagai penjual gitu ya. Nah, tentu dengan berbasis komunitas, minimum ordernya akan lebih terjangkau. Yang mana isi dari komunitas itu ialah para pedagang ataupun business owner yang butuh barang. Kira-kira itu sekilas mengenai pabrik. Next. Ya, sejarah ekonomi industri di Indonesia maupun di Tiongkok. Next.
ada yang masih mengenal dengan pelajaran SD kita waktu dulu, mungkin yang angkatan 90-an mengetahui mungkin. Masih, oke. VOC ini merambil ya, kalau menurut sejarah dulu itu memiliki aset triliunan, bahkan kalau kita lihat baca-baca itu mengalahin Google, Tesla, itu kalau digabung itu sama dengan VOC. Nah, VOC waktu itu ngambil barang-barang, rempah-rempah, dan lain sebagainya itu dari Indonesia. Yang mana waktu zaman dulu kita perekonomiannya itu berbasis komoditas. Jadi sumber daya alam. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, dengan batu bara, mineral, dan lain sebagainya. Next. Next mungkin ke Gita. Sudah next kah? Oke. Nah, jadi setelah zaman penjajahan dan juga sebelumnya itu kan kita masih perekonomian barang-barangnya itu bersifat komoditas gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua ialah setelah kemerdekaan itu banyak perusahaan-perusahaan Belanda kayak PTPN gitu ya, itu di BUMN-isasi gitu. Jadi menjadi BUMN, jadi badan usaha milik negara, jadi milik Indonesia gitu. Nah, kemudian kita juga perekonomiannya itu berbasis oil dan mineral. Jadi mungkin di zaman-zaman Pak Soeharto itu kita masih emasnya lah bisa kita bilang. Nah, setelah itu kita sudah mulai kepada industri pengolahan. Misal sawit gitu ya. Nah, yang mana itu juga sebenarnya nyambung ke komoditas. Namun turunannya ini memang baru-baru di akhir ini yang itu dihilirisasi. Nah, setelah tahun 1998 itu hampir semua negara di Asia bisa kita bilang terjadi krisis moneter di Korea, di China, bahkan di Tiongkok, di Thailand, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang mana ini menjadi next future buat Indonesia, yaitu bahan baku mineral ataupun sumber daya yang ada di Indonesia itu akan memiliki nilai tambah, yang mana dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau kita lihat itu mengarah kepada industrialisasi, yang mana beliau lebih fokus ke SDM-nya dengan prakerja dan lain sebagainya. Kalau kita pelajarin di industri gitu ya, yang dimaksud dengan industri itu ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya ini bahan baku, diproses lah agar menjadi nilai tambah. Kemudian outputnya dengan suatu produk, apakah itu setengah jadi ataupun produk jadi. Nah, mungkin boleh di next ke Gita. Ya, kalau kita lihat di sini ada perbandingan antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, di sini kalau bisa kita lihat itu hampir sama, nggak terlalu berbeda antara proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 dan China di 1949. Nah, di situ kita tidak beda jauh. Bisa kita lihat di situ juga Presiden Soekarno sudah mulai membuat semacam badan atau lembaga seperti Lapan dan Batan. Nah,
kita itu udah bergerak di industri high tech, udah bergerak kita udah bicara luar angkasa, kita udah bicara nuklir. Itu di zaman Bung Karno loh. Nah, itu untuk China bisa kita lihat mereka justru masih berkutat dalam hal industri pertanian. Jadi mereka mau mengalihkan dari sebelumnya itu negara agraris, kemudian ke olah besi. Nah, kalau kita bicara sejarah, itu bahkan terjadi kelaparan. Karena dari yang biasanya mereka menanam beras, kentang, jagung, dan lain sebagainya, kebijakan pemerintahnya waktu itu ialah ke olah besi. Nah, kalau teman-teman baca mungkin ada 30 juta nyawa yang menghilang di Tiongkok karena kebijakan itu. Nah, kemudian dari sisi Indonesia, kita kembali ke atasnya. Di Indonesia, kita mulai masuk ke industri pengolahan, artinya non-migas gitu ya, di tahun 1980. Nah, Tiongkok mengambil pelajaran dari yang sebelumnya mereka negara agraris, mereka mengubah haluannya untuk menjadi negara industrialisasi gitu. Jadi mereka mengambil pelajaran dari kesalahan mereka yang dulu. Nah, disitulah mereka membuka diri dari asing. Disitulah mereka masuk seperti kita tahu mungkin dari perusahaan-perusahaan di Amerika, dari asing, investasi masuk, kemudian industrialisasi di China sangat pesat perkembangannya. Nah, namun di tahun 98, baik China ataupun Indonesia tetap mengalami krisis, gitu ya. Nah, setelah 1998, kita mengalami pertumbuhan ekonomi setelah krismon tersebut. Jadi Indonesia mulai baik nih. Nah, sedangkan China juga membaik. Bahkan di tahun 2010, mereka sudah menggeser kedudukan Jerman dan Jepang dalam hal GDP. Jadi udah peringkat 2 nih. Jadi Amerika, China. Nah, itu yang menjadi mulai bergeraknya China pesat sekali di 2010 itu. Bahkan di 2008 waktu Olimpiade Beijing membuat dunia juga terkejut waktu itu. Nah, kemudian di 2010 sektor manufaktur di Indonesia memang menjadi kontributor utama dalam hal PDB ya, GDP. Nah, namun itu seiring tahun menurun dan itu masih menjadi problem hingga saat ini kalau kita lihat dari data yang ada. Nah, sedangkan China, kalau kita lihat dari statistik yang ada, di 2015 itu mereka sudah menjadi produsen terbesar untuk produk-produk low tech. Jadi kayak ya misal korek kuping mungkin, dan juga kancing baju, yang itu bisa dibuat oleh, ya nggak perlu teknologi tinggi lah, kayak pesawat terbang, kemudian roket, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia di 2018 mulai berbicara tentang industri Indonesia Making 4.0. Nah, itu kalau nggak salah dari Bapak Erlangga waktu itu di Kementerian Perindustrian. Nah, sedangkan China itu sudah mulai kepada industri high technology gitu. Itu yang bisa kita ambil sejarahnya bagaimana perkembangan ekonomi dari sisi Indonesia dan juga Tiongkok. Jadi kita udah mulai dari Bung Karno ya, kita lihat itu Lapan dan Batan. Kita udah high tech duluan. Nah, itu mengambil anggaran yang cukup besar bagi negara. Nah, itu perlu kita pelajarin lagi. Kita ambil pelajarannya untuk kita bisa tidak mengalami kesalahan yang sama lagi. Nah, sedangkan China itu dia ngambil yang low tech dulu nih.
Jadi dia buka dirinya, kemudian masuk investasi asing, lalu disitulah mereka mulai membangun industri high-tech-nya. Jadi ini yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga kalau bisa kita lihat, sebenarnya transisi antara Bung Karno dan selanjutnya itu yang tidak berjalan. Jadi visioner dari Bung Karno itu udah dibentuk sebenarnya. Namun orang-orang setelahnya yang mungkin gagal dalam hal melanjutkannya. Nah, sedangkan China karena dia mungkin ya single party gitu ya, satu partai, dan itu kalaupun terjadi perubahan di Tiongkok itu tidak terlalu signifikan. Next. Oke. Nah, bagaimana strategi Tiongkok menjadi negara produsen atau industri ya, bisa kita bilang. Oke, next. Ya, pertama itu China membangun infrastruktur untuk kebutuhan masa depannya mereka. Nah, ini menjadi suatu hal yang urgent ya, yang mana kalau kita membangun industri di setiap daerah, itu pasti ada transportasi yang itu membutuhkan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian, strategi yang kedua, kalau kita lihat, ialah membongkar batasan dari asing. Nah, ini menjadi mention kita di awal tadi, bagaimana strategi Cina mulai membuka diri dari asing. Nah, sedangkan kita sampai dengan saat ini, kita masih merasa khawatir. Kita masih merasa takut akan asing. Nah, contoh aja ya, contoh ya. Contoh bagaimana dosen sempat ada berita dosen asing boleh mengajar di universitas di Indonesia. Nah, faktanya banyak terjadi penolakan gitu kan. Itu aja kita udah merasa khawatir. Kita itu ya yang membuat kita takut gitu loh. Nah, padahal ya kalau bisa kita lihat dari pernyataan fenomena yang ada di dunia, saya kasih contoh. Saya pernah mendengar dan melihat bagaimana saat itu kedutaan besar Jepang, jadi duta besar Jepang diwawancarai oleh salah satu stasiun berita gitu ya, yang mana ini kan kita ada kerjasama dengan Jepang dalam hal tenaga kerja gitu. Nah, presenternya itu nanya, bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini? Apakah pekerja tersebut, hasil kerjasama ini akan tetap dilanjutkan atau akan berakhir dipulangkan ke Indonesia? Nah, yang jawaban orang Jepang itu apa? Dia menjawab, kalau yang baik kita akan lanjutkan. Yang buruk ya pasti dipulangkan gitu. Artinya apa? Di sini Jepang mengambil intisari dari Indonesia gitu. Orang-orang terbaik dari Indonesia dia ambil, dia kelola untuk mengembangkan industri di Jepang. Nah, kita jangan mau hal itu terjadi gitu kan. Jadi orang Indonesia yang pintar-pintar, yang bagus-bagus diambil di luar, dimanfaatkan oleh negara maju. Nah, bahkan kalau kita lihat public figure-nya kita, almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie, itu kan dia sempat bekerja di industri yang ada di Jerman, kalau kita lihat ya. Nah, Jerman juga membuka diri untuk orang Indonesia gitu kan. Jadi saya berharap dengan webinar ini mindset kita akan asing itu lebih terbuka. Jadi jangan merasa khawatir
jangan merasa mereka ingin mengeruk dan lain sebagainya. Kita ya emang mereka mencari keuntungan di Indonesia, tetapi kita juga harus bisa memanfaatkan mereka gitu loh. Nah, ini suatu hal yang mungkin belum kita buka diri secara luas terhadap dunia luar. Kita masih merasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah transfer teknologi. Nah, dengan adanya jaringan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, itu sebenarnya membuat kita untung. Kenapa? Dia akan membawa teknologinya ke Indonesia, ya pastinya pemerintah juga harus protect. Kalau misalnya mau foreign direct investment atau FDI ke Indonesia, itu harus ada transfer teknologi, misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Mereka harus memberikan spesifikasi, ukuran, dan lain sebagainya yang membuat itu menjadi, bisa kita bilang, menguntungkan buat industri kita, membuat untung buat SDM kita. Jadi amati, tiru, udah itu aja. Jadi teman-teman harus memiliki mindset seperti itu. Kita harus ngambil keuntungan lah intinya. Nah, kemudian karena adanya foreign direct investment, kemudian China juga membuka diri dari negara lain, di situ mereka juga buat peraturan yang seperti saya bilang tadi, yaitu mengcopy untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk. Nah, kemudian juga industrinya bisa berkembang gitu loh. Jadi dia contoh, dia pelajari, dia contoh. Nah, sampailah sekarang China mengembangkan industri high-tech-nya. Sebagai contoh nih ya, itu waktu itu pemerintah China ada membuat pembangkit listrik gitu. Nah, di sini General Electric masuk. Kemudian pemerintah Cina mensyaratkan seperti itu tadi, transfer teknologi, jadi turbinnya, detailnya, gimana spesifikasinya, itu di-copy sama perusahaan-perusahaan di China. Nah, jadi itu yang membuat mereka jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu R&D yang cukup besar gitu loh. Jadi mereka itu pandai juga gitu loh, memanfaatkan jaringan internasional yang masuk dengan teknologi yang udah jadi gitu. Udah jadi di copy, mereka nggak perlu melakukan research and development yang itu memakan waktu sampai bertahun-tahun. Nah, itu menjadi suatu hal yang dimanfaatkan oleh China atau Tiongkok. Nah, jadi multi efeknya seperti itu. Kemudian sebenarnya kita udah mulai juga ya dengan joint venture dan lain sebagainya. Yang itu ada contohnya kayak Korea Selatan waktu itu kita buat kapal selam ya. Nah, jadi itu udah mulai kita lakukan juga. Oke. Kemudian yang keempat, berorientasi ekspor gitu. Nah, di sini China juga pandai memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Mereka memiliki jumlah penduduk yang banyak, kemudian juga dengan itu pastinya kan orang banyak butuh makan. Nah, dengan itu mereka membangun teknologi yang kecil-kecil dulu. Jadi low tech. Jadi trilogi low namanya. Trilogi low. Dia buat teknologi yang sederhana gitu ya. Nah, kemudian
yang cost-nya juga sederhana. Jadi teknologinya sederhana, cost-nya tersederhana. Dan juga low end. Artinya apa? Artinya itu barangnya lancar. Jadi begitu diproduksi, dipasarkan, laku, selesai. Jadi itu yang membuat China terus mendapatkan keuntungan kecil tapi lancar barangnya gitu. Nah, sehingga ini juga menjadi keuntungan ya buat negara Tiongkok itu sendiri, terutama mereka dengan adanya industri kecil yang itu maju, perlahan mereka dapat devisa dan itu mereka gunakan untuk melakukan pengembangan ke teknologi yang lebih high lagi. Kemudian yang kelima ialah mengembangkan industri sesuai kondisi geografis wilayahnya. Nah, di sini kita lihat kebanyakan industri di Cina dibangun di daerah timur mereka, yang mana di situ dibangun pelabuhan, industri, di situlah mulai diperbanyak daerah-daerah di daerah timur tersebut, industri-industri. Nah, tentu ini dengan banyaknya industri yang bergerak di daerah-daerah timur tersebut, tentu akan meningkatkan ekonomi mereka secara mikro maupun makronya. Kira-kira seperti itu. Mungkin boleh next, Kak Gita. Nah, ini bisa kita lihat yang hijau pekat, hijau tua, itu industrinya banyak. Yang hijau muda itu sedang, dan yang hijau muda banget gitu ya. Itu industri kecil yang rendahnya, lebih rendah ya dari yang sedang. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana pemerintah China pandai dalam hal memanfaatkan geografis wilayahnya untuk mengembangkan industrinya. Coba kita bandingkan dengan Indonesia. Mungkin boleh di next. Nah, ini datanya saya dapat dari Kementerian Perindustrian. Kalau bisa teman-teman lihat, itu banyak ya, ada industri tekstil, itu kita masih mencar gitu loh. Industri tekstil itu ada bahkan di Papua juga ada, di Sulawesi Utara, di Medan juga ada, dan juga ya Yuda, ini kita menganalisis lebih dalam gitu ya. Nah, yang hijau-hijau itu industri agro dan logam, mesin dan lain sebagainya, itu yang merah. Nah, jadi mungkin ini perlu kita redraw lagi, cuman itu bukan tugas kita. Intinya kita ketahui gitu, kalau ini masih terpencar. Next. Oke. Nah, yang keenam, yaitu sistem manajerial pabrik. Kita lihat lagi secara mendetail, satu produk itu, misal power bank gitu ya. Nah, itu di satu tempat itu, baik itu spare part-nya, baut-bautnya, kabel-kabelnya, baterainya, casing-nya, di satu pavilion atau kawasan industri itu. Artinya nggak perlu biaya transport untuk bahan baku, misal baterainya, casing-nya, dan lain sebagainya. Jadi satu gedung itu disitulah memproduksi part-part untuk memproduksi power bank. Jadi ini menjadi hal yang sangat hemat ya, kalau bisa kita bilang. Jadi industrial hub. Di situ bahkan pekerjaannya juga tinggal di situ, keluarganya dan lain sebagainya. Itu mereka sangat teliti dan juga
upahnya juga murah, itu yang membuat FDI masuk ke Tiongkok. Cukup beratkah pembahasannya atau kita ringankan? Oke. Kemudian yang ketujuh ialah desentralisasi. Nah, mungkin dulu banget di tahun 78 mungkin atau 80 Tiongkok dengan PKC-nya, Partai Komunis Cina-nya itu sangat mengontrol ya industri-industri, bahkan BUMN-nya. Nah, sekarang mungkin untuk yang sektor swastanya terutama dan daerah-daerahnya itu diberi kelonggaran untuk membuat peraturan kebijakan terkait investasi asing dan ekspor maupun impor. Ini juga menguntungkan untuk kepala daerahnya itu mengetahui potensi yang ada di daerahnya. Nah, yang kedelapan ialah pertumbuhan tenaga kerja muda. Nah, waktu itu di China juga seperti itu. Sama yang kita alami saat ini, yang mana usia produktifnya itu lebih mungkin 30% di kita ya. Nah, itu mereka juga memanfaatkan tenaga-tenaga kerja itu dengan pelatihan. Bahkan tidak hanya sekolah kejuruan, tetapi mereka juga menyekolahkan putra-putri Tiongkok tersebut ke luar negeri untuk mereka belajar mengenai teknologi ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, di situ saat mereka balik, di situ mereka membangun industrinya lebih masif lagi. Ini yang perlu kita pelajari gitu. Nanti akan ada sesi untuk Indonesia seperti apa sih. Oke. Jadi ini merupakan hal yang baik untuk kita contoh. Kemudian ialah kebijakan negara dan politiknya. Nah, dengan adanya berbagai variasi barang yang mereka produksi gitu ya, tentu mereka mau expand. Nah, disitulah politiknya mereka bermain dengan mungkin ya BRI-nya, Belt Road Initiative, kemudian mereka bergabung dengan WTO di tahun 2001, kemudian membangun kerjasama dengan ASEAN, dengan AKFA ASEAN gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita contoh di mana pemerintah bahkan terbalik saat ini di Indonesianya gitu. Kita membuat kerjasama, sedangkan industri dalam kita ini secara pertumbuhan itu kurang, bahkan menurun. Nah, jadi itu sebaiknya kita perbaiki dulu industri dalam negerinya kita. Jadi bekerja sama yang kita lakukan itu untuk impor bahkan, bukan untuk mengekspor. Ekspornya kita itu masih lemah. Itu kalau mengutip pernyataan dari Pak Peter Abdullah. Kalau saya baca dari artikel yang ada. Nah, kemudian ialah yang ke-10 timingnya gitu. Dari semua itu ya, baik itu tenaga kerjanya mereka, kemudian juga waktu itu ada Olimpiade Beijing, lalu terjadi krisis di Eropa dan Amerika 2008. Ini sangat diuntungkan. Oke, next. Apa langkah strategis untuk menjadikan Indonesia negara produsen? Next. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ya kita ikuti gitu loh. Maksudnya kita tiru gitu. Nah, pertama membangun industri sesuai wilayah. Di sini saya lebih berpandangan subjektif ya. Jadi teman-teman boleh terima, boleh enggak dengan literatur yang saya baca gitu. Jadi enggak ngawang-ngawang. Asbun gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari
industri yang ada itu kan bisa kita lihat tadi itu masih terpencar-pencar gitu ya, tekstil, logam dan lain sebagainya. Dan saat ini juga pemerintah juga mulai memfokuskan kawasan-kawasan industri di Indonesia. Nah, kalau saya berpandangan mungkin daerah timur bisa kita lakukan dengan industri pariwisata yang mana alamnya masih indah di NTT mungkin, Labuan Bajo, Raja Ampat, yang itu masih bagus lah. Jadi jangan kita rusak dengan industri gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, di wilayah barat, nah mungkin saat ini terkhusus Pulau Jawa sudah banyak dibangun industri-industri baik itu dari perusahaan Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Nah, bahkan pemerintah berpemikiran untuk daerah Sulawesi itu alamnya dari Kalimantan batubara gitu ya. Nah, nanti untuk proses pengolahannya itu di Pulau Jawa. Nah, itu mungkin hal yang cukup baik. Nah, tapi dari apapun itu perlu kita redraw lagi dalam hal potensi daerah di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu kan mungkin dari pemerintah boleh lebih mendalaminya. Nah, saya sempat ada satu menteri di zaman Pak Jokowi di awal-awal, itu kalau nggak salah itu Menteri Desa. Nah, dia itu mencontoh Korea. Dia buat program One Village, One Product. Satu desa, satu produk. Namun, saya nggak tahu kabarnya menterinya, mungkin udah nggak ada lagi, istilahnya udah ganti ya, reshuffle dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hal yang bagus gitu. Jadi, industri di desa-desa itulah yang sebenarnya kekuatan kita gitu. Sama yang dilakukan oleh Tiongkok dulu dengan low tech-nya. Kemudian yang kedua ialah pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Nah, ini udah kita lakuin ya, kayak misal dari darat itu udah terbangun jalan tol untuk Sumatera, Jawa, untuk di luar itu saya belum mengetahuinya. Nah, untuk yang laut, adalah tol laut. Nah, ini saya melihat justru sebaiknya yang kita lakukan untuk mengefisiensikan logistik itu di tol laut. Nah, setelah industri-industri ini terbangun di setiap pulau di Indonesia, pulau-pulau besar gitu ya, nah mungkin kita lebih memperkuat ke tol lautnya. Dengan cara apa? Memperbanyak kapal. Nah, jadi begitu kapal masuk ke pulau satu, industri ada di situ, sedangkan di Jawa misalnya nggak ada, tapi di Kalimantan ada. Nah, jadi terjadi transfer antar pulau yang mana daerah ini ada, di daerah ini nggak ada, yang itu jalan gitu. Nah, ini mungkin bisa menghemat biaya produksi. Jadi yang diperbanyak itu kapalnya. Kemudian udara. Nah, udara kalau kita lihat itu sudah banyak juga ya bandara-bandara yang dibangun kembali, diperbaiki atau diperluas. Baik itu mungkin di daerah timur untuk pariwisata maupun di daerah barat. Kemudian yang ketiga, menyediakan iklim investasi yang kondusif. Nah, ini mungkin udah cukup baik ya dengan adanya Cipta Kerja, yang mana kita tidak mengetahui secara mendalam mengenai itu. Namun ini menjadi hal yang cukup baik untuk karena kenapa? Agar investor yang masuk itu dapat kepastian hukum gitu loh. Tidak hanya karena perubahan peraturan yang sangat signifikan terjadi, sangat cepat gitu. Itu membuat iklim investasi yang kurang kondusif. Kemudian yang keempat, dukungan finansial ke sektor manufaktur itu masih kurang. Ini salah satu masukan oleh Kadin Indonesia ke pemerintah juga. Yang kelima, menarik investasi ke sektor padat karya. Nah, jadi investasi-investasi yang ada sebaiknya
digunakan ke industri padat karya, yang itu dilakukan oleh China waktu itu dengan yang low tech-nya ya, trilogy law-nya gitu. Nah, kemudian sinkronisasi kebijakan di sektor pendidikan dan ketenaga kerjaan. Nah, di sini sudah ada cipta kerja kalau kita lihat, dan juga adanya politeknik, SMK yang itu di bawah binaan Kementerian Perindustrian itu sudah ada juga, balai pelatihan kerjanya juga udah ada, namun mungkin kurang dioptimalkan. Kemudian yang ketujuh, integrasi industri hulu dan hilir. Nah, ini juga menjadi suatu challenge-nya kita ya, yang mana mungkin dari nikel ke smelter, nah turunannya ini kan belum ada ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki, yang itu dilakukan China. Mereka membuat baju misalnya ya, pakaian. Nah, benangnya dari mana? Kancingnya dari mana? Kemudian kainnya dari mana? Nah, itu yang mungkin belum kita bisa sinkronkan, kita integrasikan antara industri hulunya dan hilirnya. Kemudian yang kedelapan, kerjasama internasional untuk mendukung ekspor. Jadi ini perlu kita perbaiki lagi ke depan, negara-negara strategik mana yang bisa kita lakukan kerjasama untuk memasukkan produk-produk Indonesia. Kemudian yang kesembilan ialah roadmap yang jelas dan berkelanjutan. Nah, karena kita udah di generasi mau masuk, jadi Indonesia ini kalau bisa kita lihat yang mungkin ke depan akan dipimpin oleh yang angkatan 70-an atau 80-an. Nah, mungkin di sini perlu yang namanya roadmap yang jelas. Jadi jangan sampai kayak terjadi di masa Presiden Soekarno. Beliau udah visioner dengan industri nuklir, lapan, bahkan pertahanan gitu ya. Udah beliau pikirkan, tapi generasi keduanya inilah yang tidak menjalankannya itu, melanjutkan estafet dengan baik. Nah, yang ke-10, no bagi-bagi jatah, don't worry pembukaan diri akan asing. Jadi karena kita multi party, artinya banyak sekali partai, itu yang membuat kita saat membangun ini, jadi bagi-bagi jatahnya ini, tim pemenangan dan lain sebagainya, itu yang membuat kita juga sebaiknya jangan dilakukan. Jadi emang fokus kepada apa yang rakyat butuhkan gitu. Dan don't worry pembukaan diri ke asing. Dalam artian seperti yang saya bilang tadi, China, Tiongkok juga sudah mulai membuka diri, bahkan di tahun 1978 mereka sangat-sangat welcome terhadap investasi asing. Ya, memang asing itu masuk untuk mengambil keuntungan. Tetapi kita juga harus bisa memanfaatkan masuknya mereka untuk kepentingan kita itu. Nah, itu kira-kira yang sebaiknya atau langkah strategi yang kita lakukan. Next, mungkin. Apa yang sudah dilakukan dan what's next? Next. Oke. Nah, kalau kita lihat yang sudah kita lakukan itu sudah ada infrastruktur jalan tol ya. Baik itu Sumatera dan Jawa, itu sudah ada. Nah,
Halo, cek, udah nyambung? Tes. Iya, sudah, Kak. Oke. Sudah terdengar lagi. Nah, itu kira-kira hal yang sudah dilakukan. Oke, sebentar. Ini cas HP dulu. Sudah drop. Nah, untuk kawasan industri, itu sudah kita lihat juga kawasan industri di Indonesia, yang mana sudah dirancang oleh Kementerian Perindustrian. Lalu ada kartu prakerja, yang itu di launching 2020 yang lalu. Dan yang menarik ini ialah LPDP. Itu kalau kita lihat, ya mirip-mirip ada yang dilakukan China waktu itu, yang mana mereka menyekolahkan putra-putri bangsanya ke luar negeri, ke Amerika, dan itu yang kita lakukan dengan LPDP. Mudah-mudahan kita berharap teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP mau pulang ke Indonesia, dan wajib pulang emang dari peraturan LPDP-nya itu sendiri, dan berkontribusi untuk industri kita, untuk UMKM kita, untuk IKM kita, untuk berkembang bersama dalam hal memanfaatkan ilmu yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan. Kemudian insentif pajak untuk perusahaan yang melakukan R&D. Nah, ini kalau kita lihat dari peraturan Kemenristek, itu sudah ada insentif pajak bagi industri yang melakukan kerjasama dengan universitas ataupun yang melakukan lembaga yang melakukan R&D. Nah, disitulah mereka bisa mendapatkan insentif pajak. Next. Nah, itu yang udah dilakuin ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita lihat dari pidato Presiden di 2019 yang lalu, itu ada 5 program prioritas. Yang pertama ini saya gabungin, yaitu negara demokratis, kuat, dan bersih. Ini menjadi slogan dari Bappenas juga, yang merancang Indonesia 2045. Satu abad Indonesia. Nah, itu penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, yang artinya kalau kita lihat eksekusinya ialah governance prosesnya itu secara digital. Nah, sekarang udah kita dapetin OSS secara digital, kemudian pendaftaran merek, HKI, dan lain sebagainya juga ada yang digital, ada yang offline juga. Nah, ini udah cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita ini nggak terlalu ribet lah dalam hal investment dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ialah ekonomi maju dan berkelanjutan. Jadi, transformasi ekonomi itu tadinya dari sumber daya alam itu dengan industri yang bernilai tambah untuk memacu hilirisasi industri gitu. Nah, mungkin kita saat ini fokus ke sawit misalnya gitu ya. Nah, itu kalau kita rinci lagi produk-produk yang hulunya ialah sawit, banyak banget. Sabun, coklat, ada banyak. Nah, itu bahkan ada B20, ada B30. Nah, hasil riset kita juga. Ini yang menjadi harapan kita ke depannya dengan riset yang ada, itu dapat benefit yang banyak. Jadi SDA kita ada, SDM-nya kita dari tadi yang belajar itu, LPDP dan sebagainya itu ada. Nah, kenapa kita tidak mengambil tax all gitu loh? Jadi kita memiliki SDA, kita memiliki SDM yang kuat, disitulah kita berharap Indonesia akan menjadi lebih baik perekonomiannya. Kemudian ialah
SDM. Nah, ini masuk ke SDM gitu ya. Sumber daya yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mungkin nyambung dengan yang LPDP tadi, ini bahkan Menristek Dikti juga dari peraturannya membuka diri melakukan lembaga-lembaga yang melakukan riset itu bisa melakukan riset dengan pihak luar. Kemudian dari LIPI juga seperti itu. Kalau kita lihat, ini menjadi sinyal positif buat riset dan inovasi di Indonesia. Kemudian pembangunan yang merata dan inklusif. Nah, ini juga menjadi programnya Pak Jokowi ya, yang mana beliau memberikan dana desa yang puluhan triliun untuk desa dari 2015. Kalau nggak salah saya 2015 itu beliau kasih untuk desa, untuk infrastruktur gitu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap dan juga sudah ada sebenarnya dari peraturan Kemendes itu dana desa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran yang baru, eksekusi yang baru untuk penggunaan dana desa. Next. Ya, kontribusi apa yang bisa kita ambil gitu. Nah, oke, next. Nah, ini masih dari satu perspektif ya. Ini masih dari satu perspektif yang akan kita ulas untuk hal-hal apa, sektor industri apa yang potensial. Jadi ini masih satu perspektif. Mungkin kalau kita kembangin lagi, baik dari sektor jasa dan lain sebagainya, itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Finansialnya itu akan lebih banyak lagi sektor yang potensial. Tapi saya mau ngambil satu aja, yaitu dari sisi industri. Nah, pertama ialah industri pengolahan. Nah, baik itu untuk bahan setengah jadi ataupun dilakukan menjadi barang jadi. Ini menjadi sangat peluang yang prospektif untuk kita mengisi kekosongan dari negara-negara yang waktu itu yang saat ini butuh barang. Contoh. Sewaktu COVID-19 itu negara yang supply bahan bakunya dari China itu mereka kesulitan untuk memenuhi target produksi. Kenapa? Karena bahan bakunya dari China di lockdown gitu ya. Nah, jadi terjadi gangguan supply-nya. Nah, disitulah kita coba masuk sebagai negara alternatif, kalau bisa yang utama, pengganti Tiongkok dalam hal supply barang-barang kebutuhan mereka. Nah, ini menjadi opportunity baru buat kita melakukan usaha di industri pengolahan. Kalau kita lihat, kebanyakan industri yang sebenarnya itu ialah industri yang diprioritaskan oleh Kemenperin, baik itu industri mamin gitu ya, makanan minuman, logam, elektrik, dan lain sebagainya. Kemudian tekstil, lalu saat ini udah ditambah farmasi, yang dua lagi ada, saya lupa. Nah, itu industri yang cukup potensial kita masuki. Kenapa? Kita khawatir juga sebenarnya kalau seandainya Tiongkok tidak bisa mensuplai kebutuhan untuk kita sendiri. Jadi dia bahkan dia nggak sanggup memenuhi kebutuhan pasarnya dia gitu. Tentu kan
masyarakat mereka, rakyatnya membesar gitu ya. Nah, kemudian juga dari produksi mereka kan belum tentu membesar juga gitu. Nah, di situ bisa aja yang tadinya untuk diekspor ke Indonesia itu bisa aja nggak diekspor untuk memenuhi kebutuhan negara mereka gitu. Nah, ini menjadi opportunity buat kita untuk melakukan usaha di industri pengolahan. Kemudian logistik, yang mana pergudangan dan transportasi cukup baik. Ya, gimana tidak baik? Dari ujung ke ujung Indonesia ada darat, ada laut gitu ya. Nah, ini menjadi opportunity. Kemudian juga diversity kita yang cukup beragam. Ini peluang yang cukup baik dalam hal logistik. Kemudian ialah dari sisi konstruksi. Nah, masih banyak lahan-lahan di kawasan di sekitaran ekonomi khusus ataupun di dekat jalan tol, dekat bandara mungkin, yang mana itu belum terbangun industri pendukungnya. Misal contoh kalau jalan tol itu sisi kanan kirinya itu pabrik biasanya untuk kemudahan jalur distribusinya. Nah, konstruksi sebagai yang membangun pabriknya mungkin dan lain sebagainya, ini masih menjadi peluang opportunity yang baik buat perekonomian. Next, oke. Cukup 1 jam yang ngomongnya. Itu kira-kira teman-teman penjelasan dari saya dari webinar ini. Saya persilakan kembali ke Kak Gita. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya atau diskusi, boleh ke LinkedIn saya, Yaram Sahabi. Pak Ardian, silakan Pak. Oke, kalau begitu Pak Ardiannya belum ada jawaban, nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan saja. Sebelumnya saya stop share dulu sebentar ya teman-teman, biar kelihatan. Di sini sudah ada pertanyaan dari, bentar, di kolom chat. Yang pertama itu dari Naufal. Dia ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jiwa strategi dalam membangun Indonesia menjadi negara produsen dan ekosistem yang inovatif terbaru di masa era industri 4.0, katanya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nih Kak penerapan konsep dan alur sistem kinerja dari perkembangan ekonomi dan industri yang ada di seluruh Indonesia? Mungkin mau jawab yang 2 pertanyaan itu dulu, Kak. Ya. Cek. Sudah masuk, Kak Gita? Sorry, tadi keluar. Kedengar. Oke. Iya. Silakan Kak, kalau mau ditanya apa mau diulang? Boleh Kak, diulang pertanyaannya? Yang pertama ada bagaimana nih Kak jiwa strategi dalam membangun Indonesia menjadi negara produsen dan ekosistem yang inovatif terbaru di masa era industri 4.0. Oke. Ya. Memang untuk membangun itu perlu yang namanya itu partnership. Nah,
dari Kemenristek itu sendiri, mereka juga sudah mulai mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya, yang mana industri diajak untuk melakukan riset and development sejak awal dimulainya riset itu. Nah, untuk membangun itu diperlukan partnership. Jadi salah satunya itu ialah kita bekerja sama untuk industri di Indonesia bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian selain industri itu sendiri dan lembaga R&D-nya di masa yang industri 4.0 ini, dukungan buat kita Indonesia dari netizen itu penting juga. Jadi agar kita Indonesia ini lebih baik lagi, dukungan kita sebagai orang Indonesia juga dibutuhkan gitu loh. Jadi saat mereka melaunching produk baru, hasil riset itu bagus. Nah, dukungan kita itu menurut saya juga cukup impactful kalau kita melakukan misalnya review yang baik, kalau emang produknya itu bagus gitu ya. Kira-kira seperti itu kayak kita. Jadi partnership, kemudian dukungan dari kita itu sendiri, kira-kira itu. Oke, kemudian ini mungkin kakaknya hilang lagi ya? Oh, masih ada. Masih. Kirain soalnya hilang di layar saya. Ini kelihatan tidak pertanyaan yang di layar sekarang? Wait. Bagaimana penerapan konsep dan alur sistem kinerja dari perkembangan ekonomi dan industri yang ada di seluruh Indonesia? Penerapan konsep dan alur sistem ekonomi dan industri yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk konsepnya ini, kalau kita lihat, itu belum terintegrasi ya, alur sistemnya. Nah, seperti kita lihat tadi, itu masih berpencarnya industri-industri pengolahannya gitu. Industri agraria ada di sini, industri logam ada di sini. Nah, jadi itu yang saat ini terjadi gitu. Jadi hal itulah yang membuat sistem dari sisi cost, logistiknya juga mahal. Nah, ini menjadi challenge-nya kita juga. Mungkin kalau Tiongkok, mainland gitu ya, daratan, itu pakai satu ini juga bisa gitu. Kalau ke luar negeri lewat lautnya itu. Nah, cuman untuk di Indonesia ini, ya dari pakar logistiknya itu juga mereka merasa masih berkelut gimana solusinya, mencari solusinya. Yang mana yang saat ini kita bangun jalan tol, kemudian sepi. Nah, ini menjadi challenge baru lagi gitu kan. Jadi penerapannya itu masih seperti itu. Logistiknya sih, kalau menurut saya yang antara industri dan pasarnya yang mungkin ada beberapa industri yang emang prospektif, dia bangun di Jawa, dia bangun juga di Sumatera. Nah, ada yang industrinya itu hanya ada di Jawa aja. Jadi kalau saya melihat sih penerapannya, konsepnya, alur sistemnya masih seperti itu. Belum terintegrasi antara satu industri dengan industri lainnya.
Kira-kira seperti itu. Lanjut ya pertanyaannya. Apakah koperasi di masa era industri 4.0 tetap ada apa tidak ada ya Mas? Ya, kalau kita lihat dari informasi dan data yang ada, itu dengan culture yang ada di Indonesia itu tetap ada. Kenapa? Karena kita yang itu masih berbudaya gotong royong gitu ya. Bahkan kita di pabrik juga berbasis komunitas. Nah, ini justru menjadi penguat buat kita dengan ekonomi koperasi ini. Kenapa? Karena emang dari sisi pedagangnya yang ingin melakukan usaha, kadang ada yang itu tidak bisa atau tidak mampu, belum terjangkau membeli atau bisa dibilang ya membelilah produk-produknya atau melakukan usahanya itu sendiri gitu. Jadi kolaborasi itu di koperasi baik itu yang simpan pinjam ataupun yang produksi itu tetap prospektif menurut pandangan saya. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebentar. Bagaimana perkembangan dari industri high-tech yang ada di seluruh Indonesia? Nah, untuk yang high-tech, jujur kita bukan berkembang, tapi masih stagnan gitu ya. Dulu, ini kita bicara sejarah nih, dulu itu bisa kita bilang kita rajanya untuk high-tech di kawasan ya, kawasan. Yang mana seperti saya bilang tadi, ada Lapan, ada Batan. Bicara nuklir, bicara luar angkasa. Nah, di belakangan ini kita lebih banyak kepada meributkan hal yang nggak penting gitu loh. Kayak, ya teman-teman tahu sendirilah. Untuk politiknya dan lain sebagainya, membahas yang itu tidak mendukung untuk high-tech gitu loh. Saya juga udah coba mendalami, sempat ada pemikiran untuk nuklir, PLN gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Kemudian sempat ada dari Lapan membangun space di daerah Batam, kalau nggak salah saya, itu juga ada. Nah, jadi perkembangannya saat ini masih pada tahap perencanaan, persiapan baru itu. Belum yang emang benar-benar eksekusi. Kira-kira seperti itu. Jadi ya, kita belum dapatkan emang pemimpin yang revolusioner dalam hal high-tech ya. Bahkan Pak Habibie yang emang teknokrat belum mampu karena apa? Yaitu tekanan politiknya itu gitu. Beliau juga cuma 2 tahun gitu ya. Itu emang yang membuat kita stagnan. Kira-kira seperti itu. Dan juga untuk yang industri high-tech ini dananya cukup besar. Dananya cukup besar akan memakan anggaran yang cukup besar juga bagi sisi negara gitu ya. Nah, maka dari itu waktu China sebelum membangun industri high-tech-nya, dia bangun industri yang kecil-kecil dulu gitu loh.
dari situ mereka mendapatkan modal untuk digunakan untuk membangun industri high-tech. Contoh misal Huawei gitu ya. Huawei dulu nggak sebesar ini gitu. Tapi dengan produk-produknya yang low end, di situ dia melakukan riset development terus menerus sampailah dia mengembangkan 5G-nya gitu. Jadi itu tahap-tahap yang sebaiknya kita lakukan ke depannya. Oke, next. Yang kelima, apa inovasi terbaru dari ekonomi industri di masa era Industri 4.0? Jadi untuk Industri 4.0 itu bisa masuk ke industri IoT. Di China, di Tiongkok, itu waktu petaninya itu memupuk, itu tidak pakai manusia, tetapi memakai drone. Waktu manen juga ada alatnya lagi gitu ya. Nah, itu merupakan inovasi yang bisa menjadi opportunity lah buat kita. Itu salah satunya. Nah, di industri sendiri, untuk Indonesia agak sulit untuk robotics ya. Robotics. Kenapa? Karena pertama kita lebih cenderung ke padat karya, yang mana itu banyak orang untuk mengerjakan pekerjaan manufaktur itu gitu. Nah, justru ini akan lebih cepat pembangunnya di negara-negara maju, yang mana udah mencapai age population, jadi udah usia-usia tua orangnya di negara itu. Nah, disitulah mereka membutuhkan robotics. Kemudian untuk industri 4.0 lagi, bisa juga kita mengambil inovasi smart city. Jadi itu kita bisa mengetahui dari keadaan sekitar, artificial intelligence, kemudian juga yang mana itu nyambung dengan machine learning ya, AI dan ML. Itu yang pengaplikasiannya yang saya ketahui. Ada lagi, Kak Gita? Ya, Oh, ada banyak. Kak. Iya, ada beberapa yang nanya. Ini dari Kak Yuda. Aku langsung ini aja ke sama pertanyaan dari Tani Dev Dion. Dion ya namanya Kak Dion ya. Kalau dilihat Tiongkok mulai melesat di tahun 2010, tapi Indonesia malah menurun secara PDB. Dari semua pemaparan di atas, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kedua tindakan yang terjadi dari peristiwa-peristiwa di atas? Terlebih dengan persiapan kita untuk menghadapi industri 4.0 di masa depan, Mas, terlebih sebagai pengusaha yang akan merintis usaha. Terima kasih. Nah, ya banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. 2010 kita bagus PDP-nya dari sisi industri ya, cuman menurun, sedangkan Tiongkok melesat gitu ya. Nah, secara mendetail jujur saya belum mendalami itu. Kenapa? Apa yang terjadi? Mungkin kalau 2008 kita bisa ketahui ya krisis di US gitu ya. Nah, untuk Indonesia kenapa terjadi? Saya belum mengetahui secara mendetail. Tetapi persiapan kita untuk menghadapi industri 4.0 di masa depan, terlebih menjadi pengusaha yang mau merintis, itu cukup baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh Bappenas dengan Indonesia 2045,
itu negara berkembang kayak ya Asia Tenggara, Amerika Latin itu menjadi negara produsen. Jadi nanti Kak Yuda boleh lihat di websitenya Bappenas Indonesia 2045. Di situ dipaparkan dengan jelas sistem keuangan seperti apa, opportunity Indonesia seperti apa, Indonesia urutan berapa, jumlah populasinya. Nah, itu bisa di-download. Nah, jadi opportunity cukup baik untuk negara berkembang. Nah, untuk middle income-nya itu, middle class-nya itu justru lebih banyak di Indonesia. Maksudnya di negara berkembang. Jadi akan banyak orang-orang yang memiliki pendapatan middle income dari negara-negara berkembang. Jika tidak ada kata terlambat ya, kalau mau mulai usaha yang mengarah ke industri 4.0 tadi. Ya, benar. Justru dimulai dari sekarang. Kalau kita lihat ya. Jadi 25 tahun kita memanennya ke depannya lagi gitu. Ya pasti nilainya udah bukan ratusan juta kali ya, mungkin triliunan. Jadi kita mulai dari sekarang setelah COVID ini, atau bahkan di COVID ini kita gas terus untuk membangun industri kita, untuk kita dapat menyaingi. Bahkan kalau kita lihat dari data yang ada itu Indonesia peringkat 5 untuk PDB di tahun 2030 kalau nggak salah, 2030 atau 2045. Jadi opportunity-nya masih cukup bagus. Selamat malam Mas, saya ingin bertanya. Menurut Mas Yarham, apa yang bisa dilakukan untuk membongkar dan mendorong industri tradisional, contoh seperti pertanian, agar dapat berkembang sesuai dengan zaman? Oke. Emang edukasinya agak sulit. Industri tradisional ya, pertanian. Emang dukungan pemerintah dibutuhkan dalam hal ini, yang mana emangnya sebenarnya sih sudah dilakukan ya dengan adanya apa ya bahasanya ya, apa tuh Kak Gita tahu nggak yang juru-juru di lapangan, saya lupa namanya apa, juru-juru pertanian yang mengarahkan petani cara-cara gimana gitu. Intinya jurunya itulah. Nah, itu mungkin disitulah. Nah, penyuluh. Penyuluh. Nah, coba dari Mas Dionysius, coba jumpai orang yang penyuluh itu. Gimana sih mereka mengedukasi para petani. Nah, kemudian coba di breakdown apa yang mereka lakukan, kemudian hasilnya seperti apa sih dari yang mereka lakuin itu. Misal petani jadi pinter, apa yang mereka ajarin ke petani berhasil. Nah, kalau emang itu cara seperti itu berhasil, coba dikembangin gitu. Coba dikembangin. Itu sih kalau praktikalnya dari saya. Membongkar dan mendorong industri tradisional. Nah, jadi coba pakai cara lamanya dulu, behavior-nya seperti apa, itu mereka udah puluhan tahun ya mungkin ya, menyuluh para petani. Nah, dari situ Mas Dion bisa mengeksplor lebih lagi untuk ambil sisi yang mana dari pengalaman mereka itu. Mungkin itu sih, melihat data real akan menjadi lebih baik.
jujur saya untuk pertanian tidak menguasai. Gimana Mas Dion, cukup menjawabkah? Oke, lanjut mungkin. From Lail. Terima kasih atas sharing ilmunya, Kak. Perkenalkan, saya Lail, mau bertanya. Tadi kan ada salah satu strategi untuk menempatkan industri-industri pada beberapa wilayah tertentu. Tapi di sisi lain juga dibutuhkan peran-peran industri kecil, UMKM, seperti itu dari desa-desa. Jadi bagaimana kalau menurut Mas, pengembangan industri berdasar geografi itu sebaiknya? Dan industri apa saja yang potensial dikembangkan ya Mas? Dari startup, UMKM, industri manufaktur, dan industri lainnya. Nah, di China itu ada namanya Taobao Village. Teman-teman boleh searching nanti. Jadi di situ mereka memproduksi warga kampungnya, mereka online, mereka jual di Taobao, mereka jual di Alibaba. Udah online gitu loh. Kemudian di village itu, misal mereka memproduksi pakaian gitu ya. Nah sebenarnya tidak menjadi masalah kalau emang banyak daerah di Indonesia memproduksi baju gitu ya. Cuman turunannya itu di desa itu juga gitu. Contoh misal produksi kemeja. Nah, kemeja benangnya di desa itu. Kemudian kancingnya, resleting mungkin untuk memproduksi celana. Nah, jadi hal-hal itu yang dilakukan oleh China gitu. Dan itu menghemat cost yang sangat luar biasa. Dan bahkan di China itu sendiri, itu kalau bisa kita bilang ada bulognya. Jadi kalau kita kan bulog beras aja gitu ya, petani manen, bulog belinya gitu. Nah, di China itu mereka ada bulog untuk tekstil misalnya. Jadi mereka warga desa itu produksi aja. Nanti di suatu waktu yang mereka tetapin ada bulog yang datang membeli produk itu dan memasarkannya. Nah, itu bisa kita lakukan itu tadi yang rencana Menteri Desa itu bagus juga itu tadi, one village one product. Nah, tidak masalah kalau seandainya itu terpencar di daerah di Indonesia, cuman lebih fokus turunannya itu sih. Jadi produksi baju, kancingnya, benangnya, kainnya, dan lain sebagainya di desa itu juga. Jadi berlapis-lapis. Intinya sih seperti itu, Kak Lail. Nah, kemudian industri apa yang potensial dikembangkan ya Mas? Untuk industri yang potensial dikembangkan, coba lihat dari data yang ada. Kalau kita lihat, nilai ekspor untuk mamin, makanan minuman, itu tinggi. Nah, namun persyaratan untuk ekspornya itu juga tinggi. Karena kan itu dikonsumsi dan itu peraturannya itu negara yang mau kita ekspor gitu ya. Itu satu, itu potensial, cuman persyaratannya cukup berat juga. Jadi ada FDA kalau nggak salah saya. Kayak BPOM gitu ya. Nah, industri potensial lagi bisa kita bilang tekstil
alas kaki masih menjadi nomor satu spend duit orang di dunia. Jadi kalau kita lihat belanja online, orang itu lebih banyak spend di tekstil dan alas kaki. Jadi style model gitu ya. Kemudian elektronik, nah itu mungkin agak lebih lagi teknologinya. Kemudian itu sih yang saya ketahui mengenai industri-industri yang pasarnya itu cukup besar. Selamat malam Mas Yarham, saya Ikrimah Baskoro dari Hostingin. Oke, sebentar. Saya minum bentar ya. Pertanyaan saya adalah langkah apa yang harus dilakukan pemerintah demi mendorong pertumbuhan perindustrian dari sektor UMKM. Terlebih lagi di masa pandemi sekarang, ini UMKM menjadi yang paling terdampak. Terima kasih. Pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan demi mendorong pertumbuhan perindustrian dari sektor UMKM? Ya, ini saya mau bicara menghubungkannya dengan pabrik ya. Bukan promosi, tapi ini emang salah satu kontribusi yang coba pabrik lakukan untuk membantu pemerintah. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah saja, mungkin banyak yang mereka pikirin dan pabrik coba membantu itu. Nah, langkah-langkahnya kalau menurut pandangan kita, yang pertama kalau dari ini beda ya antara UMKM dan IKM. UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah, yang mana mungkin dia hanya menjual produk jadi. Sedangkan IKM ada namanya di situ proses, jadi industri kecil menengah. Jadi ada di situ proses industrinya. Itu kira-kira perbedaan untuk kita pahami dulu ya. Nah, di pabrik kita mau coba kumpulin industri-industri kecil ini tadi, yang itu mungkin seimbang lah dengan UMKM, untuk mereka itu menjual seluruh produknya di marketplace kita. Nah, dari situ pemerintah maksud saya para pedagang yang mungkin selama ini mengimpor barang itu bisa ambil barangnya itu dari produsen lokal. Jadi ini cukup membantu mendorong pertumbuhan industri kita sebenarnya. Jadi terpusat gitu loh platform bentuknya. Nah, mungkin mereka saat ini dari sisi pasar itu bingung mau cari di mana gitu kan. Karena industri kita masih terpencar nih. Seperti yang kita lihat tadi. Industri kita masih terpencar. Bahkan kalau kita lihat berita di tahun 2019, cangkul impor. Nah, itu mungkin teman-teman tahu ya.
untuk berita dari Presiden Jokowi waktu itu. Cangkul impor. Padahal industrinya ada di Indonesia. Tapi ya itulah, emang mungkin dari pasar tidak mengetahui, sehingga IKM ataupun UKM tidak 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 terdeteksi, bisa kita bilang ya. Terlebih mereka belum aware terhadap dunia online. Kemudian selain emang dari sisi IKM-nya itu mengonlinekan bisnisnya mereka, yang sebagaimana yang dilakukan oleh Taobao Village itu tadi di China, di Tiongkok, financial juga penting, gitu. Financial juga penting untuk mereka bisa memproduksi produk-produk. Karena kalau kita lihat dari orang-orang gitu ya, kepanjangan UMKM itu bukan usaha mikro kecil menengah, tapi udah miskin semakin miskin. Nah, jadi dari sisi finansialnya itu, dari sisi UMKM juga mungkin tidak teratur gitu ya. Kapan profit dia nggak tahu, itu menjadi hal-hal yang kecil tetapi berdampak gitu. Kemudian itu. Nah, juga UMKM pertumbuhannya itu sangat berpengaruh terhadap inovasi. Kebanyakan kan kalau bisa kita lihat inovasi yang dilakukan UMKM, apa yang produk viral itu yang diproduksi. Merek apa yang bagus itu yang diproduksi gitu. Nah, pabrik juga coba bantu dengan menghubungkan para produsen ini dengan para inovator. Jadi kita ke depan akan membantu para UMKM yang dia itu bisa memproduksi produk-produk inovasi, misal desain-desain terbaru, produk-produk yang itu membuat pasar tertarik untuk beli. Pada pengaplikasiannya untuk industri ini ya, marketing, manufacturing, dan inovasi itu skill yang berbeda. Jadi emang udah ada ditakdirkan dari manusia itu siapa yang inovator, siapa yang tangannya pengrajin, yang pandai buat sesuatu, siapa yang jago marketing gitu. Nah, di UMKM kita, dia yang produksi, dia yang inovasi, dia yang memasarkan. Nah, disitulah emang yang membuat terjadi yang namanya itu load kerja yang berlebihan. Bahkan ada inovator yang dia memproduksi sendiri, yang dia menjual sendiri. Nah, ini sudah tidak sesuai lagi dengan perannya. Padahal mengurus production aja itu ribetnya minta ampun. Ngambil barang dari mana, logistiknya seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Nah, ini yang perlu ditata kembali agar UMKM itu tidak dibebani lagi dengan melakukan inovasi, tetapi dia tugasnya emang memproduksi aja. Nah, itu mungkin dengan kolaborasi dengan universitas bisa mendorong pertumbuhan perindustrian di sektor UMKM menurut pandangan kita. Kira-kira seperti itu, Mas Ikrimah Baskoro. Ada lagi, Kak Gita? Wah, tetap stay ya, 20-an. Terima kasih teman-teman. Pak, tetap stay. Ada lagi, Kak Gita?
lagi teman-teman yang mau tanya? Cukup. Nggak ada lagi tadi yang mau tanya teman-teman. Open mic. Iya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah cukup. Oke, kalau begitu Kak Yuda, terima kasih. Oke, kalau mungkin misal sudah tidak ada lagi pertanyaan nih teman-teman, boleh ditutup, saya tutup dulu atau dinyalakan gimana? dulu teman-teman. Iya, oh iya boleh. Mungkin gimana ya Kak? Pesan terakhir lah buat teman-teman nih yang malam hari ini sudah hadir, buat gimana nih biar bisa, ayo kita maju bersama-sama seperti itu. Itu pesan terakhirnya gimana nih Kak? Oke. Ya, teman-teman, kita semua angkatan muda Indonesia yang mana wajah Indonesia di tahun mendatang ya seperti ini, seperti kita gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran inovatif sangat dibutuhkan di zaman sekarang, plus eksekusi. Jadi tidak hanya inovatif, tetapi eksekusinya baik. Nah, nasihat buat kita semua untuk gimana Indonesia ini menjadi negara produsen yang cukup powerful terhadap perkembangan perekonomian di dunia. Pertama, teman-teman harus memiliki mindset yang itu modern, jangan udik gitu ya. Nah, itu satu. Jadi berpikirlah seperti yang dilakukan oleh China waktu itu. Mereka membuka diri bukan untuk dicaplok oleh negara lain, tetapi mereka memanfaatkan negara yang masuk ke mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dari saya, bagi teman-teman yang memiliki kecukupan dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya, kemudian memiliki kemampuan dalam hal engineering, kemudian juga production gitu ya. Cobalah bangun usaha di bidang industri pengolahan, apapun itu. Kemudian lakukanlah kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung untuk terjadinya inovasi dari produk yang mau Anda produksi. Mungkin itu ke kita. Jadi yang terpenting kedua itu sih menurut saya. Betul. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih banyak nih kepada Kak Yarham yang sudah mau berbagi informasi-informasinya di malam hari ini. Sampai jam 10 ya teman-teman semua, masih semangat banget, stay. Terima kasih banyak. Kalau boleh nih terakhir teman-teman bisa nyalakan dulu kameranya, kami ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin gak apa-apa kalau masih muka-muka bantal, boleh. Udah muka-muka bantal mungkin. Boleh, ada lagi yang mau menyalakan kameranya? Silakan, kami tunggu. Oke, masih ada lagi? Oke.
diambil ya teman-teman capture-nya. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Kayarham yang sudah berkesempatan untuk mengisi di kegiatan di Jakarta pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah setia hadir dari jam 8 tadi. Nggak apa-apa ya mengorbankan sedikit waktu tidurnya lama jadinya. Tapi insya Allah dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru yang semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya. Oke, saya mewakili teman-teman dari manajemen di Jakarta mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya. Mohon maaf. Kalau begitu kami tutup. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan juga bahwa nanti ada survei event yang akan dikirim ke email masing-masing ya teman-teman. Besar banget harapan kami buat teman-teman bisa isi survei tersebut agar bisa jadi bahan penilaian juga nih buat tim manajemen di Jakarta. Jadi mohon diisi ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event di selanjutnya. Terima kasih. Ya, selamat malam Kak Yuda, Kak Gita.